Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang klasik, tapi ternyata super relevan buat zaman sekarang, yaitu kewarganegaraan zaman now. Kalau dulu kewarganegaraan itu identik dengan urusan negara, KTP, atau upacara bendera. Sekarang kewarganegaraan juga berarti bagaimana kita hidup, berpikir, bertindak di dunia digital. Kita bukan cuma warga negara Indonesia di dunia nyata, tapi juga warga dunia di ruang maya. Jadi, teman-teman itu punya dampak besar. Bisa jadi dampak baik atau malah sebaliknya. Tergantung gimana kita memaknainya. Bayangin deh, sekarang semua hal terhubung. Berita bisa viral dalam hitungan detik, isu sosial bisa muncul dari satu cuitan, dan solidaritas bisa lahir hanya dari satu unggahan. Semua ini menunjukkan kita hidup di zaman di mana kewarganegaraan bukan cuma status, tapi juga kesadaran, perilaku, dan tanggung jawab bersama. Keren banget kan? Tapi juga menantang banget. Makanya lewat video ini kita bakal bahas apa makna jadi warga negara di era digital, apa hak dan kewajibannya, dan gimana kita bisa berperan aktif sebagai generasi muda Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Kalau dulu kewarganegaraan itu cuma soal status hukum dan dokumen. Sekarang maknanya jauh lebih luas. Menjadi warga negara zaman now berarti menjadi manusia yang aktif, yang berpikir, berbicara, dan bertindak untuk kebaikan bersama. Nah, tantangan kewarganegaraan hari ini bukan hanya soal siapa kita di atas kertas, tapi bagaimana kita berperan di tengah arus globalisasi, teknologi, dan media sosial. Kita hidup di era ketika batas antar negara makin kabur, informasi mengalir begitu cepat, dan identitas kita sebagai warga Indonesia diuji setiap hari. Apakah kita tetap berpijak pada Pancasila atau hanyut dalam arus dunia digital tanpa arah? Kita bisa ikut menjaga bangsa dengan cara-cara kecil, seperti menyebarkan informasi benar, ikut gerakan sosial, atau sekedar menghormati perbedaan di dunia maya. Itu semua adalah bentuk partisipasi kewarganegaraan digital. Inilah yang disebut digital citizenship. Menjadi warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab di dunia maya. Setiap like, komen, dan share bisa membawa dampak, maka tanggung jawab moral kita juga berlaku di ruang digital. Warga negara zaman now dituntut untuk memiliki 3 hal penting, yaitu digital literacy, kemampuan memahami dan memilah informasi. Kedua, digital etik, sopan santun, dan tanggung jawab di media sosial. Ketiga, digital participation, berpartisipasi aktif membangun kebaikan secara online. Kita juga harus sadar, kewarganegaraan hari ini nggak cuma urusan hukum antara rakyat dan negara, tapi juga hubungan sosial antara sesama manusia. Artinya, menjadi warga negara juga berarti menjadi bagian dari komunitas global yang saling bergantung. Kita belajar menghargai perbedaan, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Inilah esensi dari civic engagement. Keterlibatan warga dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik secara aktif dan bermakna. Artinya apa? Artinya, kewarganegaraan zaman now bukan cuma tentang hak dan kewajiban, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Nilai-nilai seperti Pancasila dan UUD 1945 masih sangat relevan. Pancasila menjadi kompas moral di tengah dunia digital yang kadang penuh kebisingan. Sila pertama mengingatkan kita untuk tetap beriman dan berakhlak. Sila kedua menuntun kita untuk bersikap manusiawi bahkan di ruang komentar media sosial. Sila ketiga menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pendapat. Sila keempat menuntun kita untuk bermusyawarah dengan bijak.
Dan sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial termasuk dalam akses digital dan kesempatan ekonomi di era modern. Coba bayangin, kalau dulu gotong royong dilakukan lewat kerja bakti, sekarang bisa lewat crowdfunding atau campaign online. Atau sekedar bantu promosi produk lokal teman kita. Itu juga gotong royong. Cuman medianya aja yang berubah. Jadi, kewarganegaraan zaman now adalah identitas moral dan digital. Kita nggak cuma warga negara di atas kertas, tapi juga warga yang hidup dengan nilai-nilai kebaikan di dunia nyata dan di dunia maya. Dan itu baru langkah pertama. Sekarang, kita masuk ke bagian penting, hak dan kewajiban warga negara digital. Sebagai warga negara digital, kita punya hak dan tanggung jawab yang sama seperti di dunia nyata. Hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, kita juga punya kewajiban. Kewajiban menjaga etika, kewajiban menghormati hukum, dan kewajiban untuk tidak menyebarkan hoaks. Kita punya hak untuk bersuara di internet, tapi juga kewajiban untuk tidak merusak ruang publik digital. Banyak orang lupa bahwa kebebasan di dunia digital bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan itu tetap butuh batas moral dan hukum. Misalnya, saat kita berpendapat di media sosial, itu hak. Tapi kalau sampai menghina, menfitnah, atau menyebarkan kebencian, itu bukan lagi hak, tapi itu pelanggaran. Hoax adalah musuh besar warga digital. Sekali klik share tanpa pikir, dampaknya bisa kemana-mana. Karena itu, literasi digital jadi sangat penting. Kita harus bisa verifikasi sebelum percaya, periksa sebelum menyebar, dan berpikir sebelum bertindak. Bijak itu keren, kritis itu tangguh. Selain itu, kita juga harus jaga data pribadi, hormati karya orang lain, dan jangan asal ambil apalagi plagiarisme. Ingat ya, setiap jejak digital yang kita tinggalkan bisa jadi cermin karakter kita sebagai warga negara. Jadi, warga digital yang baik itu artinya nggak cuma tahu hak, tapi juga sadar batasan. Pahami hakmu, jalankan kewajibanmu, dan lindungi diri serta orang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, kita udah melangkah jadi warga negara yang sejati. Sekarang kita bahas peran kita yuk, para generasi muda. Sebenarnya, seberapa penting sih peran kita dalam kewarganegaraan zaman now? Jawabannya, ya penting banget. Kita ini punya energi, kreativitas, dan pengaruh yang luar biasa. Anak muda bisa jadi agen perubahan, bukan cuma di jalanan, tapi juga di layar. Kita bisa pakai media sosial buat hal positif, buat gerakan sosial, edukasi publik, atau kampanye yang berdampak. Bayangin kalau setiap anak muda di Indonesia pakai medsos bukan buat nyebar drama, tapi buat nyebar solusi. Indonesia bakal jauh lebih keren kan? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari satu ide, satu unggahan, dan satu aksi nyata. Kita bisa mulai dari hal sederhana, misalnya bikin video edukatif, bantu temen yang lagi butuh promosi, atau sekedar menghargai perbedaan pendapat. Itu semua bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara digital. Jadi, generasi muda itu bukan cuma penerus bangsa, tapi penjaga moral di era digital. Teman-teman, kewarganegaraan zaman now itu bukan sekedar hafalan atau teori hukum, tapi perjalanan. Perjalanan untuk menjadi manusia yang cerdas, etis, peduli, dan bertanggung jawab. Kalau kita bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban, berani bersuara tapi tetap santun, aktif
tapi tetap menghargai, maka kita sudah jadi warga negara sejati. Bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi juga menjaga martabat kita di mata dunia. Aku, kamu, kita semua adalah wajah Indonesia zaman now. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bagikan semangat positif ini ke teman-teman kamu. Karena perubahan selalu dimulai dari satu kesadaran kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jadilah warga digital yang cerdas, peduli, dan bereaksi nyata. Saya Yasmin Azmi Ramadhani dengan NPM 251000149 izin pamit undur diri. Bye-bye!